Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke wak geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut, hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh manusia tersebut untuk siang hari ini. Situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari kondisi manusia yang sudah meninggalkan diri kamu, baik secara perasaan ataupun secara komitmen. Kartu ini masih ada permainan energi kamu. Kenapa saya mengatakan masih ada kaitannya dengan permainan energi kamu? Ada kemungkinan besar manusia itu masih mengimajinasikan diri kamu dan masih menghayalkan diri kamu, serta masih menunggu kehadiran diri kamu. Saya mengatakan mengimajinasikan kamu karena memang manusia itu masih terjebak dengan apa yang menjadi kebaikan yang pernah kamu berikan ketika manusia itu menjalin suatu komitmen terhadap diri kamu. Seakan-akan
Apa yang menjadi kondisi kebaikan yang pernah kamu berikan terhadap manusia itu, kebaikan itulah yang membuat situasi pemikiran dia merasa tersiksa, merasa hancur, dan merasa bersifat kacau balau. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 7 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ketujuh cawan tersebut, cawan yang saya tarik ini pun seperti berbicara kembali. Ternyata siang hari seperti ini, manusia itu masih mengingat diri kamu sambil membayangkan bagaimana senyuman yang pernah kamu berikan di dalam kehidupan dia. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya katakan perihal dari situasi keuangan yang dimiliki oleh manusia tersebut, mungkin untuk siang hari ini kondisi keuangan dia lagi menerima apa yang menjadi kesulitan dia, lagi menerima apa yang menjadi penderitaan dia. Kesulitan yang saya katakan karena memang manusia itu memiliki kebiasaan buruk di mana dia suka memprioritaskan apa yang menjadi kebebasan serta berpetualang dia. Bukan hanya kondisi keuangan yang saya katakan bersifat kesulitan, secara kebutuhan pun manusia itu lagi bersifat stres. Kalau seandainya kartu yang saya pegang ini saya mencoba untuk flashback kembali ketika manusia itu membina suatu komitmen terhadap diri kamu, atau kamu pernah membina suatu komitmen terhadap manusia tersebut, sepertinya kamu terjebak dengan apa yang menjadi permainan kamu ketika kamu menghayalkan manusia itu mampu memberikan suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kamu. Terjebak kamu kan dengan apa yang menjadi hayalan kamu, di mana hayalan kamu tidak sesuai dengan realita yang berbicara. Hampir setiap hari kamu itu membayangkan manusia tersebut ada perubahan, tetapi realita yang berbicara tidak ada perubahan. Saya memang mengatakan apa yang menjadi pergerakan energi kamu, tetapi pergerakan energi yang barusan saya katakan tadi itu hanya sekedar flashback. Muncul kartu Seven of Wands, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara tongkat, tetapi tongkat tersebut terdiri dari 7 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ketujuh tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini seperti mendukung dari kemunculan kartu pertama. Kenapa saya mengatakan mendukung? Manusia itu sebenarnya ingin kembali terhadap diri kamu, dan dia masih ada rencana untuk bisa meyakinkan diri kamu, tetapi dia pun ada rasa ketakutan yang begitu sangat luar biasa. Rasa ketakutan yang saya katakan ini bisa saja dari ruang circle kamu, yang dimana ruang circle kamu itu sudah tidak mau lagi untuk menerima apa yang menjadi kedatangan dia kalau dia berusaha untuk meyakinkan kamu secara kepercayaan. Dia bukan hanya masih mengimajinasikan kamu, tetapi masih berharap. Wah geng, 7 tongkat, 7 cawan. Muncul kartu Eight of Cups, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara cawan kembali, tetapi cawan tersebut terdiri dari 8 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-8 cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini sepertinya kondisi dia tanpa diri kamu siang hari ini tidak ada kebahagiaan. Dia tanpa diri kamu untuk siang hari ini seperti menerima apa yang menjadi kesulitan dia. Dia tanpa diri kamu untuk siang hari ini menerima apa yang menjadi penderitaan dia. Dia tanpa diri kamu untuk siang hari ini sudah lebih banyak mengasingkan diri. Dia tanpa diri kamu untuk siang hari ini seperti menerima apa yang menjadi kondisi pemikiran yang
yang benar-benar bersifat buntu total. Kalaupun kartu 8 cawan ini saya kaitkan dengan kemunculan kartu pertama, dia yang meninggalkan diri kamu. Tetapi dia pula yang masih menghayalkan diri kamu. Dia yang pergi meninggalkan diri kamu dengan cara sifat kepecundangan dia. Tetapi sifat kepecundangan yang dia lakukan untuk meninggalkan diri kamu justru membuktikan kondisi manusia itu untuk malam hari ini bersifat tercekik, bersifat terbebani, dan bersifat intimidasi. Muncul kartu Ten of Wands, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara tongkat, tetapi tongkat tersebut terdiri dari 10 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-10 tongkat tersebut, tongkat yang saya tarik ini, wah geng, ini seperti mendukung dari keluarnya kartu 8 cawan. Dia yang meninggalkan diri kamu dengan memaksakan diri, tetapi keputusan dia malah membuktikan manusia itu menerima apa yang menjadi keruntuhan dia. Keruntuhan yang saya katakan ini bisa saja ada kaitannya secara kesehatan, ada kaitannya dengan kebutuhan, ada kaitannya dengan keuangan, ada kaitannya dengan kondisi sumber penghasilan dia. 10 tongkat, kamu bisa membayangkan sendiri kalau seandainya tongkat itu saya kembalikan terhadap diri kamu dan kamu yang memikul tongkat tersebut, bagaimana reaksi dan respon yang kamu berikan? Pasti respon yang akan kamu berikan adalah respon di mana kamu ada beban, ada kondisi tercekik, dan ada kondisi yang bersifat intimidasi. Muncul kartu Two of Cups, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 2 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari kedua cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini seperti mendukung dari keluarnya kartu pertama. Kenapa saya mengatakan mendukung? Manusia itu untuk siang hari ini bukan hanya sekedar menghayalkan diri kamu, bukan hanya sekedar mengimajinasikan diri kamu, tetapi dia pun memang masih berharap agar bisa bersilaturahmi terhadap diri kamu. Pembawaan energi dia ini masih sangat kuat untuk bersilaturahmi terhadap diri kamu. Seperti ada keyakinan kalau dia ingin bersilaturahmi, dia mendapatkan yang namanya kepercayaan dari diri kamu. Tetapi ini bisa saja saya benarkan secara energi dia. Tetapi kalau saya mengatakan dari energi kamu, belum tentu energi kamu didukung oleh orang yang ada di sekeliling kamu. Karena orang yang ada di sekeliling kamu masih menyimpan apa yang menjadi kebencian ketika manusia itu memperlakukan diri kamu dengan situasi yang tidak wajar. Muncul kartu The Moon, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur air, berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, kartu ini seperti mengatakan salah satu dari kebohongan yang selama ini dia sembunyikan dari diri kamu, ternyata kebohongan itu malah membuat diri dia menerima apa yang menjadi ketakutan dia, kegelisahan dia, dan kecemasan dia. Bisa saja kan kebohongan yang saya katakan ini dari kondisi aib dia, dari kondisi keserakahan dia, dari kondisi kesombongan dia, dari kemanipulatifan dia. Karena begitu saya memegang kartu The Moon, sangat jelas kartu ini manusia tersebut benar-benar lagi bersifat bahaya total. Muncul kartu Knight of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi pangeran atau prajurit yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata pedang, pedang yang saya tarik ini pun seperti membenarkan dari keluarnya kartu pertama.
Kenapa saya mengatakan membenarkan? Bisa saja manusia itu masih akan mencari keberadaan diri kamu. Bukan hanya sekedar mencari, tetapi masih akan tetap mengganggu apa yang menjadi kondisi kehidupan kamu. Dia mengganggu kondisi kehidupan kamu dan mencari keberadaan kamu karena memang dia ini membutuhkan yang namanya pertolongan terhadap diri kamu. Ternyata ketika saya mengatakan dari kemunculan kartu pertama di mana manusia itu masih menghayalkan diri kamu, kartu The Moon inilah yang menjadi alasan kenapa dia masih menghayalkan diri kamu, karena memang kondisi dia lagi bersifat bahaya total. Muncul kartu The Fool, yang dimana kemunculan kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang berbicara banyak arti, tetapi saya mencoba untuk menarik dari kata kebodohan. Kebodohan dalam arti apa? Bisa saja apa yang menjadi kebohongan yang selama ini dia sembunyikan, ternyata kebohongan itu membuat diri dia untuk siang hari ini bukan hanya bersifat bahaya, tetapi menerima apa yang menjadi karmanya sendiri. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.